Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga anak-anak semua pada sehat ya, meskipun belajarnya di rumah dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 6 tentang jual beli. Anak-anak pasti udah tahu kan apa itu jual beli? Nah, menurut bahasa, jual beli adalah tukar menukar atau menukarkan barang. Sedangkan menurut istilah fikih, jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang lainnya atau menukarkan uang dengan barang. Nah, jadi jual beli itu menukar-tukar ya, menukarkan satu barang dengan barang yang lainnya. Nah, kemudian ada hukumnya, ada 4 macam hukum jual beli. Yang pertama itu mubah atau boleh. Nah, ini merupakan hukum jual beli asal. Jadi kalau jual beli itu memang diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu wajib. Jadi jual beli ini wajib keharusan, yaitu untuk membayar hutang. Jadi contohnya kita menjual televisi atau menjual apapun untuk membayar hutang. Nah, itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah sunnah. Sunnah ini jadi kita menjualkan barang kita kepada sahabat ataupun teman yang membutuhkan. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah haram. Haram di sini, jadi kita menjual barang untuk kemaksiatan atau untuk kejelekan. Seperti contohnya kita menjual barang seperti narkoba. Nah, itu sangat diharamkan. Nah, kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Nah, rukun jual beli ini ada 4 macam. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, benda yang dijual. Yang ketiga, alat tukar yang sah seperti uang. Kemudian yang keempat, ada ijab kabul. Nah, jadi itu tentu ya, dalam jual beli itu harus adanya penjual dan pembeli, harus ada barang dan harus ada alat tukar atau uang yang nantinya akan ditukarkan dengan barang. Kemudian syarat sah jual beli yang pertama itu ada dari penjual dan pembeli adanya. Kalau penjual dan pembeli itu dilakukan atas kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan. Kita ingin membeli ini, jadi tidak ada paksaan. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu memiliki manfaat, tentu ya. Kalau kita membeli sesuatu itu pasti akan ada manfaatnya. Kemudian penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak itu kurang sah gitu ya jual belinya karena tidak ada, jadi kurang balik atau belum dewasa. Kemudian barang yang dijual belikan, keadaan barangnya harus suci dan dapat disucikan. Jadi barangnya itu baik digunakan. Kemudian barang yang dijual memiliki manfaat, yang tadi ya seperti tadi. Kemudian barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Jadi barang tersebut emang milik si penjualnya, bukan barang hasil curian. Selanjutnya itu ijab kabul. Ijab kabul ini harus sesuai dengan ijabnya. Kemudian ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Kemudian akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Nah, jadi harus ada serah terima ijab kabul ya, seperti terima barangnya dan uangnya seperti itu. Kemudian jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Nah, di sini ada ya jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian jenis barang yang dijualnya halal, baik, suci dan bermanfaat. Kemudian barang yang dijual memiliki manfaat ya. Terus atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Jadi kita ingin barang itu ya tidak dipaksa, jadi itu atas keinginan kita sendiri. Kemudian saling menguntungkan satu sama lain. Jadi seperti ini membutuhkan uang, kemudian menjual barang, dan si yang membelinya juga mempunyai manfaat dari barang tersebut. Nah, kemudian memperjualbelikan barang-barang yang haram jual beli barang untuk mengacaukan pasar ataupun tadi ya seperti untuk kemaksiatan. Nah, itu tidak boleh, diharamkan itu jual beli seperti itu. Nah, tadi kan sudah membahas ya tentang rukun, kemudian syarat, kemudian jual beli yang
diperbolehkan dan haram. Nah, kemudian kita akan bahas tentang hiyar. Apa sih hiyar? Nah, jadi anak-anak, hiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah menerima jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Nah, jadi contohnya ada barang yang kurang bagus. Jadi kita beli barang, tapi barangnya tidak bagus. Nah, jadi nanti ada kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Nah, jadi itu disebut sebagai hiyar. Nah, hiyar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hiyar majelis. Hiyar majelis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melaksanakan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Nah, jadi si penjual dan pembeli itu masih di tempat itu gitu. Jadi menentukan kesepakatannya masih di tempat itu, belum kemana-mana. Selanjutnya yaitu hiyar syarat. Nah, hiyar syarat adalah suatu keadaan yang memperbolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menerapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Nah, jadi barangnya itu dicoba dulu, kalau ada kerusakan nanti ada kesepakatan, harus ada kesepakatan dulu, nanti 1, 2 hari baru disepakati atau mau dibeli hiyar. Nah, yang terakhir ada hiyar ID. Nah, hiyar ID ini adalah hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat jual beli. Jadi ketika si pembeli membeli barang, jadi gak kelihatan barang itu rusak atau enggak. Nah, ketika sudah dibeli di rumah, ada yang cacat. Nah, itu disebut dengan hiyar ID. Jadi meneruskan atau membatalkan jual belinya karena adanya kecacatan atau kerusakan. Nah, itu jadi anak-anak tentang jual beli ya. Tadi ada pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat, kemudian barang yang boleh dijual belikan, yang diharamkan, kemudian yang tadi ada hiyar, yaitu kesepakatan untuk membatalkan jual beli. Nah, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya, dan tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.